Pada intinya saya hanya butuh perhatian oleh pemerintah pusat karena kaji ini asli Pejuang 45. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kaji Husen, Padepokan Macan Putih Situbondo. Yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini saya bersama adik saya dan juga rekan-rekan saya diberikan nikmat kesehatan lahir batin oleh Allah. Langsung saja ke poin inti di sini. Bagi saya momen spesial di dalam bulan Agustus ini, khususnya di tahun 2021 ini, saya sangat mengharapkan cita-cita saya, impian saya ini bisa dikabul. Salah satunya yaitu terkait pina sepuh saya sendiri yang sampai sekarang masih ada usia, yaitu Kaji Sepuh selaku buyut saya, yaitu Kaji Siwani, umumnya dipanggil Kaji Siwani atau secara data Siwani atau Asbin, yang mana yang nama disebut barusan beliau adalah buyut saya selaku cucu, selaku cicit dari beliau, yaitu cicit dari Kaji Siwani. Saya mengharapkan ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, lebih-lebih ke pemerintah pusat, untuk memperhatikan buyut saya. Memperhatikan yang dimaksud bukan masalah ekonominya, bukan masalah keuangannya, tidak. Saya meminta foto ini foto buyut saya, dan ini adik saya selaku juga asli cucu dari beliau, yaitu Kaji Siwani. Ini namanya Kaji Vicky. Saya berdua ini selaku Bani Kaji. Ini sama-sama mengharapkan juga mewakili suara Bani Kaji, yang mana beliau ini pejuang 45. Kenapa saya bilang pejuang 45? Karena semua data dan buktinya ini real. Ini ada sampai sekarang. Beberapa kali sudah mengajukan lewat dewan, entah bantuan dari kepala desa setempat, entah pemerintah setempat. Ini setelah diurus ke sana ke sini, ini belum jebol yang dimaksud tidak sesuai harapan. Padahal semua bukti sudah jelas. Entah kenapa alasannya yang mengurus ini, toh ininya kurang. Pada intinya saya sampai kebobolan data yang sebelumnya ini, sampai sekarang ini tidak kembali yang dimaksud. Entah siapa yang ngurus ada di Jakarta, ini tidak dikembalikan ke pihak Kaji Sepuh maupun ke keluarga. Nah, dari ini foto yang dimaksud saya, ini foto beliau ini. Beliau berpakaian pangkat TNI AD, insyaallah TNI AD. Sebentar lagi saya juga akan menjelaskan satu persatu bukti-buktinya bahwa beliau ini pejuang 45. Beliau ini pejuang 45. Jadi yang saya harapkan, satu, dari pihak pemerintah pusat khususnya untuk memperhatikan kaji tersebut. Memperhatikan ini maksud tidak harus diberikan hal-hal yang berupa materi dan lainnya, tidak. Saya hanya butuh buyut saya ini diakui oleh negara bahwa pernah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Itu yang saya harapkan. Kalau masalah pensiunan dan lain-lainnya, saya nyerahkan nanti ke pemerintah pusat. Pada intinya saya hanya butuh perhatian oleh pemerintah pusat karena kaji ini asli pejuang 45. Ini fotonya ya, bisa kamera lebih jelas lihat. Ini foto beliau, bisa di zoom, bisa dilihat lebih dekat. Nanti biar difoto juga atau di screenshot, biar dijadikan bukti juga. Ini fotonya. Lalu selain foto, di sini juga ada keterangan peta, yang mana peta ini jelas, ini sudah terlampir nama beliau, tempat tanggal lahir, semuanya sudah jelas. Ini biodata untuk keanggotaan badan pendiri ya peta. Ini petanya. Jelas kamera? Ini yang pertama. Terus lanjut yang kedua. Ini ada piagam. Piagam ini asli
dan real, yang mana ini sudah sangat jelas memberikan bukti pada tanggal 19 Oktober 1983 Situbondo. Ini dia bukti. Jelas kamera? Kalau sudah jelas, saya sekarang beralih ke yang lainnya, bukti-bukti lainnya. Salah satu bukti lainnya yaitu kartu anggota. Nah, kartu anggota ini jelas atas nama Nasbin Situbondo 1922. Terus ini sudah jelas juga anggota 45. Jadi kedudukan orang tersebut di sini sudah jelas dikatakan anggota 45. Nah, yang mana beliau ini di dalam KTA ini ada dua, beliau punya kedua KTA, yaitu tertulis di Bondowoso dan di Situbondo. Yang ini yang di Bondowoso Kelabang. Ini fotonya, juga kamera bisa lebih dekat biar jelas, masyarakat publik juga biar bisa lihat. Nah, ini. Oke, KTA yang pertama ini. Lalu bukti selanjutnya, di sini Kaji mendapatkan medali. Insya Allah medali, juga dengan keterangannya. Ini medali beliau. Ini medalinya ya. Nah, udah jelas ya. Pertama, yang selanjutnya ini. Nah, ini juga ada tanda anggota Ikabra. Ini juga jelas datanya. Ini dia. Ini yang dari luarnya, yang ini yang dalam. Oke. Lalu lanjut selanjutnya. Nah, ini juga ada Yayasan Pembela Tanah Air atau YAPETA. Ini cabang unit Keresidenan Besuki. Ya, Keresidenan Besuki. Ini sudah jelas nama, terus juga keterangan, tanggal, dan juga Kapten Pur Ade yang tertera di sini. Ini dia. Ini pada foto dan juga tanda tangannya Kaji Sepuh, yaitu Kaji Siwani ya. Ini. Di sini YAPETA yang dimaksud adalah Yayasan Pembela Tanah Air, yang mana ini adalah juga salah satu surat keterangan kepada Kaji Siwani, yaitu keterangan yang dimaksud adalah nama Kaji Siwani ini secara tertulis di sini, saya baca ya. Nama di atas diizinkan memakai pakaian dinas seragam AD. Berikut atributnya, dan ini juga ada tanggal dan serta tahunnya, serta pemakaian dinas seragam tersebut dipakai pada waktu hari-hari tertentu atau hari nasional. Ini surat keterangannya, biar sampean baca sendiri dari pihak umum publik kamera. Ini keterangannya, keterangan izin untuk memakai atribut AD, atau baca sendiri sampai ke bawah dah biar paham. Jelas ya kamera ya? Ya. Oke. Lanjut ke selanjutnya. Piagam. Nah, ini piagam ini. Ini piagam yang sangat jelas dan juga jelas dengan secara semuanya pokoknya. Entah dari data, entah juga dari tanda tangan yang mentandatangani langsung. Ini dia piagamnya. Ini namanya bekas pasukan pembela tanah air. Silahkan kamera. Oke, jelas ya. Bisa di screenshot nggak apa-apa, penting jelas. Lalu yang selanjutnya, ini juga ada surat keputusan pemberian piagam penghargaan, yaitu tertera di Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kabupaten tingkat 2 Bondowoso. Ini surat keputusan juga, yang mana di sini namanya atas nama Kaji Siwani atau Nasbin, dan jelas juga sama keterangan lainnya. Ini dia, ini keterangannya, keterangan piagam. Lalu di sini data beliau pada usia 67 tahun di waktu itu. Oke,
Nih. Lalu yang selanjutnya bukti-bukti yang kuno, pangkat yang kuno dulu. Seperti ini. Ini bahannya mungkin nggak sama kayak yang sekarang sudah. Ini asli yang kuno yang ini. Juga yang lainnya seperti ini. Juga seperti ini. Sampai sekarang bajunya pun ada, sampai kopiannya pejuang dulu waktu yang kuno. Yang pokoknya kuno, nggak kayak sekarang. Itu juga ada. Cuman tidak dibawa ke sini, ini dibawa yang penting-penting saja. Juga ini juga. Nah, ini. Yang mana keterangan-keterangan yang lain, bukti-bukti yang lain, ini sebenarnya yang banyak ini ada di orang yang pernah ngurus bab kepensiunan beliau, yang mana tidak jebol, yang mana sampai sekarang tidak dikembalikan. Jadi bukti sekarang yang masih real, yang masih banyak ya ada di sini. Ada di sini. Jadi kembali kepada yang tadi, langsung ke poinnya lagi. Saya di sini selaku cicitnya dan juga selaku cucunya, ini mewakili Bani Kaji. Saya tidak meminta apa-apa dari pihak pemerintah pusat. Saya hanya minta kalau memang data buyut saya ini Kaji Sepuh yang atas nama Kaji Siwani atau Nasbin ini memang sah secara bernegara di Indonesia, ini masuk kategori pejuang 45 atau veteran, saya memohon dengan sangat kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk memberikan keresmian pengakuan bahwasanya buyut saya ini memang pejuang 45. Saya hanya butuh itu. Saya butuh itu, pengakuan itu. Karena kenapa? Perjuangan Kaji Siwani dari dulu sampai sekarang, Masya Allah, luar biasa pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Lebih-lebih beliau sampai sekarang ini masih aktif mendidik murid-muridnya, khususnya di kategori olahraga pencak silat, yang mana nama perguruannya Pencak Silat Sukadamai. Saya selaku cicitnya mendirikan padepokan yang namanya Padepokan Majapahit Situbondo. Silahkan bisa dicek juga di channel YouTube saya, Padepokan Majapahit Situbondo. Di sana juga ada keilmuan beliau yang saya amalkan. Ini mohon maaf, bukan saya promo channel YouTube, tidak, hanya memberitahukan biar jelas sejelas mungkin ke sanad-sanad atau ke nasab-nasabnya yang secara jelas. Jadi itu yang saya dapat sampaikan kepada pihak publik, agar supaya video ini saya juga nanti saya mengharapkan bisa sampai ke pemerintah pusat, agar supaya apa yang saya sampaikan bisa didengarkan, suara ini didengarkan dan diperhatikan. Dan perlu juga saya sampaikan, sebenarnya sudah akhir sudah berapa kali, termasuk adik saya ini sudah pernah nyampe ke kantor veteran Bondowoso, bahkan di daerah sendiri, kabupaten sendiri Situbondo, tapi entah kenapa tidak lolos sampai ke pusat. Tidak lolos yang dimaksud entah apa benar-benar dibantu, diajukan ke pemerintah pusat masalah pejuang veteran ini, entah apalah, saya takut yang berbicara yang salah. Pada intinya sampai sekarang tidak jebol. Dan perlu diketahui Kaji Sepuh ini, menurut cerita beliau kepada saya dan keluarga saya, yaitu Bani Kaji, bahkan ke murid-muridnya, anak didiknya, beliau di tahun 2020 mengatakan usianya sudah 142 tahun. Sekarang 2021 berarti masuk 143 tahun. Namun setelah dicek umur beliau sama tanggal lahir dan tahun beliau, entah di KTA-nya maupun di KTP-nya, ini tidak sama. Tidak sama yang dimaksud adalah beliau juga pernah cerita bahwasanya beliau dulu waktu perang melawan Belanda maupun Jepang, intinya pada waktu penjajahan dulu, beliau ini sampai punya 3 nama. Punya 3 nama. Dan beliau cerita bahwa usianya ini memang dimudahkan yang dimaksud tidak disesuaikan dengan usianya gitu loh. Karena waktu itu kan tidak mungkin secepat seperti ini membuat KTP dan lain-lainnya. Dulu itu yang diutamakan cerita oleh Kaji tersebut yaitu perang. Bahkan beliau sampai sekarang pun beliau tahu bahasa Jepang, beliau tahu. Karena beliau lah yang memang sampai cerita berapa kali berperang melawan Jepang, Belanda. Sampai beliau tuh tahu bahasa Jepang. Jadi saya tidak bisa menyampaikan cerita ini lebih banyak. Pada intinya saya hanya menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Saya menjelaskan sejelas mungkin agar supaya pihak umum atau publik juga mengetahui dan bisa memahami.
Jadi mohon kepada juga yang nonton agar supaya kalau nonton video ini diselesaikan sampai sejelas-jelas mungkin, artinya sampai habis, agar supaya memahami yang dimaksud saya. Begitu yang saya dapat sampaikan. Saya selaku Kaji Husen, cicit dari beliau, dan juga adik saya selaku cucu beliau langsung, dan mewakili keluarga Bani Kaji, mewakili perguruan pencaksilat yang diasuh Kaji yaitu Sukadamai, memohon dengan sangat sekali lagi kepada pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memperhatikan apa-apa yang saya sampaikan dengan bukti yang sebanyak ini yang telah saya sampaikan. Begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila terdapat kesalahan, terdapat kehilafan dari saya selaku cicitnya yang menyampaikan ini semua terkait pangkat, nama dan lainnya, apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.